Sesuatu yang indah terjadi justru sebelum sarasian dimulai. Gus Iman yang menjadi narasumber datang ke pasturan tempat saya tinggal sementara ini dan menjemput saya. Kiai Haji Iman Fadlilah bukan hanya datang dan menjemput saya, lalu kita bersama-sama berangkat ke kampus Unika Sugio Pranoto. Beliau sebelum berangkat meminta izin untuk sholat lebih dahulu, sholat maghrib di ruang doa yang biasa saya pergunakan untuk berdoa dan merayakan Ekaristi. Pengalaman ini sangat indah, seperti yang dialami oleh pemazmur dalam doanya pada hari ini. Ketika kita memandang wajah Allah, maka wajah kita juga akan berseri-seri. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 34. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab orang yang takut akan Dia takkan berkekurangan. Singa-singa muda merasa kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari Kamis tanggal 28 Juli tahun ini, Unika Sugio Pranoto dalam rangka Dies Natalis ke-40 menyelenggarakan kendurenan dan sarasehan tentang kerukunan, hidup rukun damai dalam keberagaman. Yang diminta untuk menjadi pemantik berbagi pengalaman adalah sahabat saya, Dr. Kiai Haji Iman Fadlilah, dan saya sendiri. Sesuatu yang indah terjadi justru sebelum sarasian dimulai. Gus Iman
yang menjadi narasumber datang ke pasturan tempat saya tinggal sementara ini dan menjemput saya. Kiai Haji Iman Fadlilah bukan hanya datang dan menjemput saya, lalu kita bersama-sama berangkat ke kampus Unika Sugio Pranoto. Beliau sebelum berangkat meminta izin untuk sholat lebih dahulu, sholat maghrib di ruang doa yang biasa saya pergunakan untuk berdoa dan merayakan Ekaristi. Ini bukan hanya sekali terjadi. Hari-hari sebelumnya sudah terjadi untuk beliau, bahkan bersama istri dan anak-anaknya, sholat berjamaah di ruang doa yang biasa saya pakai untuk berdoa dan merayakan Ekaristi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pengalaman ini sangat indah. Seperti yang dialami oleh pemazmur dalam doanya pada hari ini, ketika kita memandang wajah Allah, maka wajah kita juga akan berseri-seri. Ketika kita memusatkan diri kepada kehendak Allah, apapun agama dan kepercayaan kita, maka outputnya, luarannya adalah hidup yang rukun dan damai. Itulah yang saya lihat dalam diri Dr. Kiai Haji Iman Fadlilah. Beliau sangat soleh dalam imannya sebagai seorang Kiai Haji. Dan dari kesolehannya itu, perjumpaan dengan Allah di dalam sholatnya, di dalam doa dan karyanya, membuat hidupnya juga menjadi tanda perdamaian, kerukunan. Beliau memberikan pada saya sebuah buku yang beliau tulis, menjadi pembawa damai yang religius. Inilah pengalaman nyata, bukan teori. Maka apa yang didaraskan sebagai doa oleh pemazmur pada hari ini juga dapat kita wujudkan di dalam kehidupan kita sesuai agama dan kepercayaan kita. Relasi kita dengan Allah berbuah menjadi berkat untuk hidup rukun dan damai dalam perbedaan, dalam keberagaman. Hebatnya, sesudah acara selesai, lagi-lagi ketika saya minta izin untuk pulang berjalan kaki ke pasturan, beliau mengatakan, saya akan merasa sangat berdosa kalau saya membiarkan Romo pulang berjalan kaki, karena Romo berangkat bersama saya, maka Romo juga saya antar pulang sampai ke pasturan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah contoh nyata pribadi-pribadi yang terjalin dalam relasi dengan Allah yang diimaninya, maka memancarkan resonansi dan aura damai sejahtera. Semoga kita pun sebagai murid-murid Kristus semakin memancarkan wajah Allah yang berseri-seri dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.